Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Fiona Salsabila dengan NIM 2005-8048, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kearifan lokal. Saya mengambil kearifan lokal dalam bidang arsitektur di Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum Aditya Warman terletak di Jalan Diponegoro nomor 10, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Museum ini diresmikan pada 16 Maret 1977. Mengambil nama besar salah seorang raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman yang sezaman dengan kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Museum Aditya Warman berdiri di tengah lahan seluas 2,6 hektar dengan luas bangunan sekitar 2.855 meter persegi. Dibangun dengan mengambil inspirasi arsitektur dari rumah Bagonjong atau rumah gadang yang merupakan ciri khas gaya arsitektur tradisional Minangkabau. Rumah Bagonjong sendiri merupakan rumah panggung dengan atap meniru bentuk seperti tanduk kerbau yang bertumpuk. Rumah gonjong yang ada di atap museum ini sendiri berjumlah 7 pucuk. Museum ini merupakan salah satu museum terpenting yang mengangkat sejarah masyarakat Minangkabau dan peninggalan kebudayaan mereka sejak masa prasejarah hingga era modern. Sejarah Museum Aditya Warman ini yang ditelusuri dari proses penamaannya dapat membuat kita memahami mengapa nama tersebut dipilih. Dari sejarah singkatnya tentang masa kekuasaannya dapat disimpulkan bahwa Aditya Warman adalah seorang pemimpin yang cakap, negosiator, unggul dan tidak melupakan leluhurnya. Oleh karena itu, sangat wajar jika namanya diabadikan sebagai nama sebuah museum yang menyiapkan sejarah masyarakat Sumatera Barat. Di sini kita dapat mengenal berbagai pernak-pernik kehidupan masyarakat Minang dari koleksi yang dimiliki. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman ini menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, seperti rumah Bagonjong atau Baanjong. Museum ini mulai dibangun pada tahun 1974 sebagai sebuah pusat pelestarian benda bersejarah yang meliputi cagar budaya Minangkabau, cagar budaya Mentawai, dan secara umum cagar budaya Nusantara. Peresmiannya sendiri dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1977 oleh Mendikbud yang menjabat ketika itu Profesor Dr. Syarif Tayeb. Pada tanggal 28 Mei 1979, museum ini secara resmi diberi nama Aditya Warman. Nama museum ini diambil dari nama salah satu raja yang pernah berkuasa di Minangkabau antara 1347 sampai 1375 Masehi. Dalam tinjauan sejarahnya, Raja Aditya Warman merupakan salah satu raja Minangkabau yang berasal dari trah kebangsawan Majapahit. Raja Aditya Warman sendiri diperkirakan berkuasa pada era yang sama dengan periode sejarah saat Gajah Mada menjabat sebagai Mahapatih pada tahun 1334 sampai 1364 Masehi. Museum ini memiliki referensi peninggalan sejarah yang cukup beragam tentang berbagai aspek kebudayaan Minangkabau dan Sumatera Barat. Terdapat lebih dari 6.000 koleksi peninggalan budaya yang terbagi menjadi 10 kategori koleksi. Kategori koleksi tersebut yaitu
geologika atau geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Di antara koleksi tersebut terdapat koleksi jenis-jenis perhiasan tradisional, pernak-pernik busana, instrumen musik, replika sajian kuliner khas dalam berbagai upacara adat, dan berbagai perkakas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Minangkabau. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelasan terstruktur mengenai hubungan kekerabatan dalam adat Minangkabau. Berbeda dari daerah-daerah lainnya di Indonesia yang pada umumnya memegang sistem kekerabatan patrilineal, Minangkabau sendiri merupakan sistem matrilineal sehingga perempuan memegang pengaruh kuat di Minangkabau. Aktivitas perempuan Minang dipaparkan dengan apik di area museum, mulai dari mengasuh anak, memasak untuk keluarga dan lingkungan lebih luas, sampai tradisi lisan yang berupa pantun sebagai sarana ibu menanamkan nilai kehidupan bagi anak-anaknya. Kesenian banyak ditampilkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya adalah upacara pernikahan. Di salah satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Tentu saja ruangan ini menjadi salah satu yang paling diminati oleh pengunjung. Selain itu, di bagian ruangan lain terdapat koleksi-koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai. Meskipun masih sama-sama dalam satu daerah, yaitu Sumatera Barat, suku Mentawai menerapkan adat istiadat yang sama sekali berbeda, yaitu menerapkan sistem kekerabatan patrilineal. Di dalam koleksi tersebut terdapat koleksi jenis-jenis perhiasan tradisional, ketika dewasa, Aditya Warman dipercaya oleh Raja Jayanegara di Majapahit untuk bernegosiasi dengan bangsa Mongol. Ia bahkan meletakkan arca Manjusri Bodhisatwa yang melambangkan kebijaksanaan di Candi Jago, Malang untuk menghormati leluhurnya. Setelah Jayanegara meninggal, Aditya Warman menjadi raja di Kerajaan Dharmasraya. Pusat kerajaan dipindahkannya dari Palembang ke Pagaruyung, dan nama kerajaan diganti menjadi Melayupura. Ia berkuasa pada tahun 1347 sampai 1375 Masehi. Sekian penjelasan video tentang Museum Aditya Warman dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.